Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Instan yang selalu berantakan, selalu sederhana ini ya guys ya. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua. Wah, maaf ya guys ya, udah lama Insan nggak upload video. Udah lama juga kita nggak saling komunikasi ya guys ya. Tapi kan dari kolom komentar kalau ada yang masuk itu selalu kalau sempat Insan bales. Kalau misalkan dari WA pun ya mudah-mudahan selalu dibales ya guys ya, walaupun agak lama. Pertanyaannya dijawab, walaupun ya jawabannya kadang-kadang ya mungkin nggak terlalu memuaskan kalian. Jadi ya mohon dimaafin karena kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nah, Insan mohon maaf ya guys ya karena nggak bisa sering upload video karena memang lagi banyak kegiatan menyambut Lebaran juga. Jadi lebih sibuk lagi, rutinitasnya lebih padat, nggak hanya buat backlog, nggak hanya ngurusi jamur, tapi adalah kegiatan sampingan yang mudah-mudahan bisa berkah, bisa mendapatkan pemasukan tambahan ya guys ya. Nanti mungkin kawan-kawan akan Insan share sama kalian, semoga bisa menginspirasi kalian juga di untuk menambah pundi-pundi rupiah menyambut Lebaran ya guys ya. Beberapa aktivitas yang bisa menambah kantong lah ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting lagi tentang jamur tiram. Semoga kalian nggak bosen, semoga kalian bisa terus semangat nunggu channel ini mengupload video, terus bersemangat mencari ilmu-ilmu yang baru, yang dari manapun bisa kalian dapatkan, salah satunya dari channel ini ya guys. Nah, jadi pada video kali ini seperti biasa Insan akan ngobrol-ngobrol tentang backlog lagi guys. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan, akan Insan pilih salah satu lah ya guys ya. Mumpung Insan sempat buat video, tapi Insan biasanya nggak menjelaskan banyak, biasanya ya satu video satu tema ataupun beberapa tema aja. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini, apa dampak jika backlog sudah penuh tapi cincinnya atau kertasnya itu nggak dibuka ya guys ya. Nah, jadi pertanyaan yang masuk itu seperti itu. Dari siapanya itu nanti kalau misalkan dia nonton videonya mungkin ya dia komen, ataupun ya kalau dia nggak mau komen ya pastinya pertanyaannya dia udah terjawab. Walaupun sedikit banyak udah Insan jelaskan, tapi moga-moga video ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya juga. Jadi ada beberapa kemungkinan ataupun beberapa dampak yang bisa terjadi jika kalian tidak membuka log yang sudah penuh, jika tidak membuka kertas, tidak membuka cincin yang sudah penuh ya guys ya. Karena beberapa ada versi ya kertasnya itu nggak dibuka guys. Nah, jadi walaupun sudah penuh dibiarkan aja seperti ini, karena nanti pinheadnya katanya bisa nembus sendiri. Kejadian beberapa dalam log Insan memang ada guys, bahkan masih 70 atau 90% dia sudah nembus, yang sudah penuh atau sudah full dia malah nggak nembus ya guys ya. Nah, jadi untuk cari aman lebih baik Insan sarankan dikoyak aja, ataupun minimal dilepaslah kertasnya supaya glognya itu terkena udara. Nah, dari terkena udara itu bisa terjadi penyebaran spora ataupun bisa menumbuhkan pinhead. Saat permukaan log itu kering, maka sudah terkena air, itulah salah satu caranya untuk menarik pinhead keluar. Nah, jadi beberapa faktor yang akan terjadi mungkin jika kalian tidak melepaskan cincin ataupun kertas penutup si backlog ini. Yang pertama tadi ya nggak apa-apa guys. Nah, memang nggak apa-apa, cuman ini tadi dari beberapa ratus atau beberapa ribu mungkin kejadiannya hanya sepersekian persen aja yang berhasil. Dan ini untuk petani jamur yang merekomendasikan tidak perlu dibuka. Memang ketahanan log itu bisa lebih lama ya guys ya. Nanti itu akan Insan jelaskan di video selanjutnya, karena penjelasannya mungkin agak sedikit panjang masalah yang nggak dibuka itu guys. Tapi ya kalau menurut Insan yang pertama tadi itu nggak apa-apa, karena pinhead tadi itu memang memiliki kemampuan untuk menembus. Dengan catatan tadi ya guys ya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya supaya kalian itu ada rasa penasarannya, rasa penasaran ingin tahu, rasa penasaran ingin belajar kenapa si pinhead itu bisa menembus kertasnya itu tadi ya guys. Jadi yang pertama ini jawabannya adalah
nggak apa-apa, karena nanti si pinhead bisa menembus kertasnya itu. Pertama-tama kertasnya itu akan dibasahi dulu oleh pinheadnya, kemudian lama-lama jebol ya guys ya. Memang bisa, tapi tidak semua, dan ada beberapa faktor yang harus terpenuhi dari si backlocknya itu tadi. Nah kemudian yang kedua, kemungkinan yang terjadi saat backlock itu tidak dibuka kertasnya ataupun tidak dibuka cincinnya, ya pinhead tidak akan tumbuh guys. Pinhead akan tertahan di dalam. Pinhead akan tertahan di dalam sampai seberapa lama dia bisa bertahan di dalam, karena memang pinhead itu salah satu faktor tumbuhnya pinhead itu adalah udara ya guys. Nah udara yang segar ataupun udara yang sirkulasi udara yang lancar di dalam kumbung itu yang membuat pinhead bisa tumbuh. Karena kalau dalam satu kumbung itu jumlahnya ataupun kapasitasnya melebihi batas, sehingga di dalam kumbung itu terasa pengap. Nah itu pun juga bisa menghambat pertumbuhan pinhead guys. Apalagi sampai kertasnya itu nggak dibuka, nah itu bisa pinheadnya nggak akan tumbuh, bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Nah bisa, kadang ada beberapa masalah yang terjadi seperti itu guys. Apabila kertasnya tidak dibuka, ya pinheadnya nggak akan tumbuh guys. Karena ada beberapa faktor yang memang nggak bisa pinhead itu menembus kertas guys. Nah yang itu yang akan Insan janjikan di video selanjutnya. Jadi memang salah satu jalannya, alternatifnya supaya pinhead itu tumbuh, ya kertasnya dibuka minimal. Kalau mau lebih maksimal lagi, ya menurut Insan harus dipotong ya guys ya, atau harus disobek seperti ini atau dilipat. Nah seperti itu guys. Itu tadi adalah faktor yang kedua, kemungkinan yang kedua yang terjadi apabila kertasnya tidak dibuka. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, apabila kertasnya tidak dibuka, yang terjadi adalah adakan mati guys. Miselium di dalam akan mati, akan kering. Kalau misalkan pinheadnya itu tidak memiliki salah satu kriteria yang bisa menembus kertas itu tadi, maka di dalam dia semakin lama semakin mengering, semakin lama makin mengering, kemudian akan mati guys. Karena supplier air yang berada di serbuk kayu sudah dihisap habis oleh si miselium ataupun jalinan benang-benang liva itu. Saat mereka merambat itu, mereka menghisap semua air yang ada di dalam serbuk kayu. Jadi misalkan ikatan karetnya kencang, kemudian plastiknya nggak ada yang bolong, ataupun kemudian plastiknya ukurannya tebal, kemudian kertasnya juga misalkan rapat ikatannya, dan kemudian si backlock tidak memiliki kriteria untuk menembus backlock, nah udah otomatis lama kelamaan akan mengering guys di dalam. Tidak ada tumbuh jamur satupun, dia akan mengering di dalam, kemudian si miselium akan mati semua guys. Nah jadi itu ya guys ya dampaknya. Jadi kalau menurut Insan, supaya jamur itu tumbuh, ya memang harus dilepas kertasnya ataupun kemudian dipotong ya guys ya. Tapi itu kembali kepada kalian lagi. Kalau misalkan kalian itu membeli backlock, kemudian ada referensi ataupun ada garansi ataupun ada rekomendasi dari si pembuat backlock untuk tidak melepas kertasnya, ya nggak masalah guys. Berarti kan dia sudah menjamin ataupun sudah memasukkan beberapa kriteria yang membuat backlock itu ataupun membuat pinhead itu mampu menembus kertas. Jujur Insan di sini nggak menemukan bahan tambahannya itu, karena memang agak sulit, dan mungkin pencampurannya juga agak sedikit berbeda seperti yang diajarkan oleh Master Insan ya guys. Jadi ya Insan cari aman aja kepada mitra. Insan sarankan untuk membuka ataupun memotong dari permukaan kertasnya. Nah seperti itu guys. Jadi guys, kita recap lagi dari pertama tadi. Nah yang pertama tadi kemungkinannya ya jamurnya ataupun pinheadnya bisa menembus kertas. Kemudian yang kedua kemungkinannya ya jamurnya nggak akan tumbuh-tumbuh sebelum kertasnya dibuka. Lalu kalau udah dibuka gitu, dibuka kelang beberapa hari kena air baru langsung tumbuh. Nah kemudian kemungkinan yang terakhir ya nggak dibuka-buka, lama-lama si pinhead ataupun si miselium berada di dalam itu bisa mati guys, mati karena kekurangan air. Nah jadi mungkin itu ya guys ya penjelasan singkatnya, ngobrol-ngobrol santainya yang nggak penting. Nah mungkin videonya sampai di sini dulu guys. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah, kemudian bisa dari chat juga. Sekali lagi maaf nggak bisa sering-sering upload video. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman, dan selamat menyambut Lebaran, selamat menyambut Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima, semoga kita bisa saling bermaaf-maafan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan perkembangan usaha yang baik. Nah jadi kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.